Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan kegiatan wawancara terkait dengan PPKKMB dan Maska. Nah, saya bersama dengan Mutia Eka Wulandari, teman saya, dan diri saya sendiri adalah Adiatma Yakin Nabilmawan. Ya, dilihat di sini kegiatan mahasiswa baru sedang berlangsung ya. Dan sudah langsung saja ke sesi wawancaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Eka Wulandari dari PGSD Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 3A. Sebelumnya, maaf Bapak, saya mau melakukan wawancara terhadap Bapak untuk melakukan tugas yang pertama Bapak. Bapak, alasan Bapak untuk menjadi panitia PKKMB ini apa ya Bapak? Mohon maaf. Untuk alasan saya menjadi panitia PPKMB itu memang berawal dari keinginan saya untuk mengasah skill saya khususnya dalam kepanitiaan di dalam kampus. Nah, tidak hanya mahasiswa saja, ternyata dosen juga perlu mengasah soft skill seperti itu. Berarti bukan hanya di ranah mahasiswa, Iya. tapi juga di ranah dosen Iya, ya perlu. Bapak? Dosen pun Iya. juga sama. Berarti update skill itu pasti akan diupdate setiap Iya. saat, betul. Nah, menurut Bapak kan ini PKKMB itu pasti dilakukan di seluruh kampus ini ya Pak. Iya. Menurut Bapak itu PKKMB itu penting nggak sih Pak? Ya penting Pak, karena PPKMB itu yang pertama kita mengenalkan kehidupan kampus. Kampus kita itu seperti apa, budaya kita seperti apa. Nah, kemudian di dalamnya itu ada materi wawasan kebangsaan. Itu pasti ada, karena wajib itu harus ada. Terus kemudian materi tentang keadaan yang saat ini ada, misalnya tentang berkembangnya pesatnya teknologi saat ini. Kemudian cara kita mengasah soft skill mahasiswa dan sebagainya itu perlu kita sampaikan di PPKKMB ini. Bapak, selama PKKMB 2 hari ini apa sih tantangan Bapak dalam melakukan PKKMB ini? Oh iya, untuk tantangan itu yang pasti yang pertama kemarin waktu hari pertama ya. Hari pertama itu masih crowded banget, mungkin kita ya gerusa-gerusu ya Mbak. Dan ditambah lagi kemarin itu sempat hujan paginya. Dan alhamdulillah kemarin mahasiswa juga sudah membawa mantol dan juga membawa payung. Itu memang tantangan terbesar kita kemarin itu di cuaca. Itu memang tidak kami sangka-sangka ada yang seperti itu. Kemudian untuk hari yang kedua ini alhamdulillah aman. Kita hanya sedikit menyesuaikan di randonya saja. Tadi sesi kampus menyapa itu waktunya agak mulur 15 menit dan menjadikan kami harus mengatur ulang untuk randonya seperti itu. Kalau Bapak kan, kalau misalnya mahasiswa itu kan banyak ya, pasti bukan hanya dari satu prodi aja, tapi dari Iya. banyak prodi. Dan saya yakin pasti ada beberapa yang mungkin agak susah untuk dikoordinasi. Iya. Untuk pengkoordinasi ini bagaimana Bapak pengkoordinasian di PKKMB kali ini? Jadi langkah pertama yang kita lakukan yaitu adalah bagaimana cara kita menyadarkan dia mahasiswa yang mahasiswa baru ini yang susah. Kita sadarkan dulu, kamu itu sudah mahasiswa, bukan siswa lagi. Jadi harus bisa berpikir seperti itu. Terus kemudian yang kedua, kita berikan teguran. Nah, teguran yang pertama kita lakukan dari si acara terlebih dahulu, kemudian dari menwa. Apabila memang dia tidak mengikuti aturan dari kami, maka dia mendapatkan yang namanya punishment. Nah, punishment ini bisa jadi dia tidak lulus nih di PPKMB saat ini. Jadi dia harus mengulang lagi di tahun depan. Jadi iya, tidak 100% bisa lulus, karena memang saat ini kalau kamu memang tidak memenuhi kriteria kelulusan ya berarti kamu nggak bisa lulus seperti itu. Padahal ini juga sebagai salah satu syarat skripsi ya Bapak? Betul, iya. Nah, menurut Bapak itu sih ada nggak sih Pak perbedaan karakter antara mahasiswa baru yang sekarang dan mahasiswa yang pada tahun sebelumnya? Pasti. Jadi memang setiap tahun itu memang ada perbedaan karakter ya. Nah, perbedaan karakter mahasiswa saat ini yang saya rasakan itu, kalau mahasiswa yang lama mereka itu berpikir itu sudah bisa langsung sadar itu loh Mbak. Oh ya, ini seperti ini salah, seperti ini aku harus seperti ini. Tapi kalau mahasiswa baru-baru yang saat ini masuk, itu kan generasinya sudah berbeda Mbak. Ya generasi standar TikTok dan sebagainya. Dan di situ
mereka itu lebih cenderung ke baper, dia tuh lebih mempunyai perasaan baper. Itu ada, susah banget kita atur, nggak boleh kayak gini, nggak boleh gitu, berani melawan. Kalau dulu tidak berani mbak, ya saat ini seperti itu. Jadi perlunya yang namanya pendidikan karakter itu sangat penting, khususnya di ini tadi wawasan kebangsaan ini sangat penting. Bapak tadi kan disebut juga tentang karakter ya Bapak. Menurut Bapak itu karakter yang benar-benar ingin ditanamkan dari PKKMB ini apa sih? Ya karakternya yang bisa berdampak mbak. Jadi tema PPKMB kali ini itu adalah berdampak. Nah inti dari berdampak ini tujuannya apa? Ketika mengikuti PPKMB dan mengikuti perkuliahan itu kita bisa memberikan dampak yang positif kepada masyarakat. Kita bisa mengajarkan bahwasanya dunia kampus itu ya bukan kita hanya sebatas nongkrong saja, tetapi memang ada perubahan karakter kita. Kita bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Nah tujuan dari kampus itu kan itu mbak. Jadi ketika kita lulus memakai toga itu kan gini toh mbak, dipindahkan. Ya itu maknanya itu dari kampus, dari sekolah itu menuju masyarakat itu. Jadi tujuan kita itu kembali ke masyarakat lagi. Menurut Bapak itu selama 2 hari ini kesannya Bapak bagaimana Bapak terhadap ini? Apakah menarik, apakah sedih, apakah senang? Iya, dengan tanya seperti itu ya saya jawabnya saya sangat luar biasa senang sekali mbak, karena terus terang ini agenda yang besar setiap tahun sekali dan juga harus kita persiapkan dengan matang. Terus kemudian saya juga perlu mengupgrade juga, mungkin ada beberapa hal yang saat ini saya menjadi si acara mungkin masih belum maksimal, jadi perlu saya upgrade lagi. Tapi saya senang mbak dengan acara seperti ini. Terus terakhir ini Bapak, pertanyaan yang paling terakhir yang paling saya tunggu-tunggu ini, apa sih pesan untuk Bapak terhadap mahasiswa baru sekarang dan mahasiswa yang akan datang di tahun depan lagi? Oh itu Ya. Jadi pesan ya, pesan dari saya ketika panjenengan sudah berkeinginan untuk masuk ke dunia kampus, ya harapan dari saya itu yang pertama adalah jangan boros. Itu yang pertama. Ya, baik. Jangan boros. Kemudian yang kedua fokuskan niat panjenengan masuk ke kampus itu untuk apa. Nah ini akan berkaitan. Kemudian yang ketiga, ketika di kampus jenengan belajarlah dimanapun tempatnya, bisa mengikuti UKM, bisa belajar di perpus, bisa belajar dengan kakak tingkat dan sebagainya. Karena tujuan di kampus itu kita bisa mencari relasi bekerja. Kita tidak tahu rezeki kita bagaimana, dan kemungkinan juga kita lulus itu bukan karena ijazah kita mbak, tetapi bisa juga karena kita mempunyai relasi. Pesan saya seperti itu, jangan boros. Kemudian tadi skill juga pasti ada. Ya. Terus yang keempat, satu lagi, jangan molor skripsinya. Itu yang paling penting. Yang paling penting ya Bapak. Ya, karena panjenengan itu mengangkat harapan dari orang tua. Sudah itu saja dari saya jawabannya mbak. Oke, baik Bapak, terima kasih untuk sebelumnya, dan karena pertanyaan saya sudah habis, bila ada kesalahan saya mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, jadi yang barusan itu adalah wawancara oleh Kak Mutia Eka Wulandari tentang PKKMB. Jadi intinya PKKMB itu adalah kegiatan memperkenalkan kehidupan kampus kepada mahasiswa baru. Ya, tujuannya untuk mempersiapkan mahasiswa baru agar lebih siap mengikuti perkuliahan di masa yang mendatang. Nah, sekarang adalah giliran saya untuk mewawancarai tentang Masta. Baik, langsung saja ke sesi wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Arya Kebanyakin dan Wawan. Kali ini saya mewawancarai narasumber tentang Masta bersama dengan Kak. Perkenalkan, nama saya Suci Lestari dari panitia Masta tahun 2025. Baik, jadi pertanyaan saya itu, alasan Kakak ikut kepanitiaan itu karena apa ya? Apakah karena ingin atau ada motivasi tersendiri?
atau untuk menambah pengalaman mungkin? Iya, jelas untuk menambah pengalaman, terus menambah potensi juga kita melatih diri kayak ice breaking gitu. Jadi kita berani tampil di depan. Oke, berarti kurang itu untuk mengembangkan keterampilan pribadi ya. Nah, kemudian adalah manfaat atau benefit dari kegiatan Masta ini apa ya, Kak? Kita juga menambah teman karena dari berbagai luar kota mungkin, juga menambah Relasi ya. dan tentu saja pengalaman. Terus bagi kamu yang paling menarik itu kegiatan Masta yang bagian mana? eh, Ya. Aku menariknya itu penampilan yel-yel setiap kelompok. Jadi menampilkan di layar, lalu peserta juga yang melihat, jadi mereka terbuka dengan si yel-yelnya itu. Baik. Nah, untuk Masta sendiri itu berlangsung berapa hari, Kak? 1 hari. Oh, jadi di 1 hari. tanggal 17 September. Oke. Jadi dari pagi sampai sore. Ya, kita di sini jam 6.15 sudah sampai di sini. Terus jam 4:30 kita kumpulkan untuk apel dan berpulangan jam 5. Sangat runtut sekali ya untuk acaranya. Benar. Terus menurut bagaimana kegiatan Masta ini berjalan? Ceritakan singkat saja jalannya Masta ya. Jalannya Mas Awalnya bagaimana dan akhirnya bagaimana ya, gitu. kita jam 6.15 sudah di sini, kita registrasi, terus apel pagi di halaman kampus, terus kita menuju ke audit, terus sampai di ruangan kita ada materi, ada yel-yel dan lain sebagainya. Terus zuhur kita istirahat, kita sholat, sesi sholatnya dibagi 2, terus kita masuk lagi penyampaian materi lagi, terus ada penampilan juga dari UKM lainnya. Terus kita sore sholat asyar dibagi 2 kloter lagi, terus kita kumpulkan di sini lagi untuk ada yel-yel dan lain sebagainya, terus apel dan berpulangan sampai jam 5 itu. Baik. Terus materi atau ilmu apa yang dapat dipetik dari kegiatan hari ini? Saya belajar dari profesor tadi yang menjelaskan materi sedikit ke dia tentang kemuhammadiyahan. Jadi saya bisa belajar apa sih itu Muhammadiyah dan lain-lain. Gitu. Jadi intinya tadi pembahasan utamanya adalah tentang kemuhammadiyahan ya, dan nilai-nilai Islam tentunya. Kemudian bagaimana tanggapan Anda tentang kegiatan Masta pada hari ini? Begitu. Apakah menyenangkan, menggembirakan atau Menyenangkan dan merasakan capek juga karena stay dari pagi dan sampai malam hari ini. Tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar. jadi tidak ada halangan atau hambatan? Insya Allah aman. Aman, baik. Apakah ada hal yang menyulitkan bagi Anda dalam melaksanakan kepanitiaan kegiatan Masta hari ini? Mungkin untuk mengkoordinasi pesertanya itu karena jumlah mahasiswa yang banyak, jadi ya harus. Baik. Terus pesan Masta 2025. Pesan dan pesan saya, semoga Masta tahun berikutnya peminatnya lebih banyak. Amin. Lebih baik lagi dari Masta hari ini, tahun ini, dan semoga bisa join UKM yang ada di UKM BWR seperti itu. Baik, sepertinya cukup itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Lambaikan tangan ke kamera ya. Oke.